Mungkin kalian sudah menonton podcastnya Mas Dedi dengan Mbak Nunung. Mbak Nunung menceritakan permasalahan hidupnya sekarang dan juga masalah ekonomi yang dihadapinya serta penyakit yang dideritanya. Siapa yang gak kenal Mbak Nunung? Seorang public figure yang selalu menghibur kita di televisi. Mbak Nunung juga orangnya sangat baik, terutama kepada saudara-saudaranya. Saking baiknya, sampai Mbak Nunung gak terpikir untuk memanjakan dirinya sendiri dengan penghasilan yang dia dapat. Tidak terpikir untuk menabung uang dari hasil kerjanya untuk masa depannya. Sehingga seperti sekarang ini, Mbak Nunung mengalami kesulitan ekonomi. Apalagi dia menderita penyakit yang harus kontrol setiap berapa bulan sekali. Dan juga dia mengatakan harus operasi, tapi belum ada dananya untuk ke situ. Mbak Nunung itu baik menolong keluarganya. Tapi jangan sampai orang yang ditolong itu menjadi manja. Menjadi tidak bisa mandiri, tidak bisa berdiri di kaki sendiri. Seperti sekarang ini, mati kutu mereka. Mas Dedi bertanya, bagaimana seandainya kalau di stop bantuan dengan keluarganya? Apa kata Mbak Nunung? Kalau tak stop, mereka gimana? Nah, itu kan nampak kalau keluarganya Mbak Nunung ini memang gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa kerja, gak bisa usaha. Sebenarnya ya, kalau kita mau membantu orang lain atau membantu keluarga kita, kasihlah mereka sesuatu yang bikin mereka kerja, bukan berdiam diri, berpangku tangan atau manja. Ibarat kata orang tua, kasih dia cangkul supaya dia mencangkul, yang artinya kerja. Kasih dia modal untuk usaha, jangan ditanggung setiap bulan. Lalu dia malas lagi untuk mencari. Sama juga dengan kita orang tua. Kalau kita sudah menyekolahkan anak kita, sudah ada pendidikan mereka, baik SMA, S1, S2 dan seterusnya, jangan lagi kita suntik terus dengan uang. Beri mereka, ajari mereka supaya mereka itu bisa untuk mencari pekerjaan, supaya mandiri, berdiri di kaki sendiri. Bukan dengan kita terus sodorkan uang. Mereka pikir kalau udah kita kasihkan uang, ngapain lagi kerja? Seperti itu juga ya keluarga Mbak Nunung. Setelah Mbak Nunung mengalami permasalahan seperti ini, harusnya keluarganya itu keluar dong dari zona nyaman, keluar. Belajar untuk berusaha. Paling tidak meringankan beban Mbak Nunung. Kalau mereka sudah bisa untuk menafkahi diri sendiri, otomatis Mbak Nunung sudah ringan bebannya. Kan mereka bisa lihat Mbak Nunung sekarang sakit, untuk berobat pun susah. Sekarang tinggal di kos-kosan, rumahnya digadaikan, BPKB mobil digadaikan. Mau nunggu apa lagi untuk bergerak? Bantu dong Mbak Nunung kalau memang sayang dengan Mbak Nunung. Jangan hanya mengharapkan bantuan saja. Harusnya kalau orang sudah dibantu itu sadar diri ya. Harus jangan mengharapkan melulu dibantu. Saatnya sekarang untuk keluar dari zona dibantu itu. Zona nyaman namanya itu ya, dibantu terus. Akhirnya jadi malas, jadi manja. Memang Mbak Nunung itu enggak mengharapkan balasan, tapi paling tidak sekarang ringankan beban Mbak Nunung supaya enggak terpikirkan lagi untuk menyalurkan uang ke saudaranya yang membutuhkan. Kalau mereka sudah berdiri sendiri di kaki mereka sendiri kan, Mbak Nunung tinggal memikirkan untuk diri sendiri. Kapan lagi Mbak Nunung
merasa lega. Apalagi ditambah sekarang dia sakit ya. Syukurnya masih ada orang baik seperti Mas Dedi membantu dia untuk biaya operasi. Cobalah ya, kalau keluarga yang sudah dibantu tahu diri ya. Jangan mau menggantungkan seumur hidup kita dengan keluarga kita. Belajar untuk malu. Belajar untuk berusaha memenuhi kebutuhan sendiri tanpa menggantungkan dengan orang lain ataupun keluarga. Kalau benar-benar keluarga, kalau benar-benar saudara, harus merasa sayang. Seperti Mbak Nunung sekarang yang lagi sakit. Butuh perhatian. Jangan Mbak Nunung aja yang nanyain kabar. Tapi yang dibantu ini seolah-olah gak mau tahu. Hanya mau iniannya aja, uangnya aja. Pelajaran ya untuk kita semua. Walaupun kita sayang dengan keluarga kita, bantu mereka sesuai dengan kebutuhan. Bantu untuk usaha, jangan dinafkahi seumur hidup. Yang paling penting, jangan lupa menabung untuk diri sendiri. Itu.